Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri kelas PHP Gampang bersama saya Arif Hidayat. Di seri ini kita akan belajar PHP mulai dari 0 sampai mahir. Dan nanti di akhir pembelajaran kita akan coba praktekin semua yang sudah kita pelajari untuk membuat sebuah project. Oke, kita sekarang sudah masuk ke materi PHP-nya. Kita mulai dari dasar-dasar PHP-nya dulu. Yang pertama kita akan pelajari adalah sintaks dasar PHP. Jadi sintaks adalah aturan atau struktur gramatikal suatu bahasa. Nggak cuma PHP, jadi kalau teman-teman belajar bahasa apapun, pasti ada aturan atau struktur yang harus kita ikuti. Oke, aturan yang pertama, jadi setiap file PHP itu pasti diawali dengan tanda seperti ini. Ini sebagai sintaks pembuka atau tag pembuka, dan kemudian harus selalu diakhiri dengan sintaks penutup atau tag penutupnya. Kemudian kode PHP itu biasanya selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi teman-teman nanti selama kita ngoding jangan sampai lupa bahwa setiap baris itu harus selalu diakhiri dengan titik koma. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi di awal kita memulai filenya kita harus tulis dulu sintak pembuka dan di akhir harus kita tulis sintak penutup. Kemudian kode yang akan dieksekusi itu adalah kode yang berada di sintak pembuka dan sintak penutup. Dalam kasus ini kita pakai echo hello world. Jadi cara bacanya gini, buka PHP, tampilkan tulisan hello world. Jadi echo itu secara manusianya kita artikan sebagai tampilkan tulisan hello world. Kemudian setelah selesai kita tutup di sini. Artinya kita sudah akan mengakhiri kode pemrograman PHP. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan tipe data. Jadi PHP itu mendukung beberapa tipe data dasar seperti integer, float, string, boolean, dan array. Sebenarnya selain ini masih ada banyak ya, cuman ini adalah yang paling dasar dan yang paling sering akan kita gunakan. Yang pertama, integer. Integer itu apa sih sebenarnya? Jadi integer itu isinya bilangan bulat antara 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Biasanya dipakai untuk menampung data umur, jumlah barang, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbentuk bilangan bulat pasti disimpannya pakai tipe data integer. Yang berikutnya, tipe data float. Jadi tipe data float ini adalah bilangan desimal. Contohnya kayak apa? Contohnya 1,2, 0,5, 7,52. Nah, pokoknya yang ada koma-komanya itu disebut atau itu termasuk ke dalam tipe data float. Biasanya dipakai untuk menampung data tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada koma-komanya nanti akan disimpan di tipe data float. Berikutnya string atau teks. Jadi tipe data ini adalah tipe data yang menampung teks. Contohnya adalah Arif Hidayat. Nah, itu kita tampung ke dalam tipe data string. Dan cara penulisannya, aturannya harus diapit dengan tanda petik. Boleh petik 2, boleh petik 1. Perbedaan antara petik 2 dan petik 1 akan kita bahas lebih dalam ketika kita sudah praktek ngoding. Kemudian tipe data string ini biasanya untuk menampung data apa sih? Nah, contohnya ini ada nama, alamat, deskripsi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengandung kata-kata itu kita tampung ke dalam tipe data string. Kemudian berikutnya ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini di dalamnya ada nilai kebenaran. Jadi ada dua, antara true, false, atau 1 dan 0. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran dari kondisi atau pernyataan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak suatu barang itu sudah dibayar atau belum. Kalau sudah berarti nilainya true atau 1. Kalau belum berarti nilainya false atau 0. Nah, tergantung teman-teman mau pakai true false atau 1 0. Itu sah-sah aja. Yang penting tipe data itu akan dianggap sebagai tipe data boolean. Yang berikutnya adalah array atau larik. Jadi array itu adalah kumpulan nilai yang serupa dalam satu variabel. Contohnya apa? Contohnya daftar angka, daftar nama, atau data terstruktur lainnya yang memerlukan akses berulang ke elemen-elemennya. Nah, nanti akan kita praktekin biar teman-teman lebih gampang untuk memahaminya. Oke, untuk memulai praktek ini silakan teman-teman bikin dulu foldernya.
masuk ke explore, ke C sampai B, htdocs, kemudian di sini kita buat dulu new folder. Nah, kita bikin nama foldernya kelas PHP. Nah, di dalam sini nanti kita akan simpan praktek-praktek atau kode-kode yang akan kita praktekkan. Setelah itu kita buka kode editor. Saya pakai Visual Studio Code, teman-teman silahkan disesuaikan dengan text editor masing-masing. Kalau sudah, kita open folder, kita cari folder yang kita buat barusan, xampp htdocs kelas php, kemudian kita select folder. Nah, setelah kita sudah masuk di foldernya, kita bisa mulai untuk bikin file. Kita bikin file dulu, index.php. Oke, kita coba praktekkan apa yang sudah kita pelajari barusan. Jadi untuk memulai PHP biasanya kita akan awali dengan sintak pembuka PHP dan sintak penutup PHP. Nah, begini. Jadi ini adalah sintak pembuka, ini adalah sintak penutup. Semua nanti yang akan dieksekusi adalah kode-kode yang ada di antara sintaks pembuka dan sintak penutup. Oke, sekarang kita akan praktekkan beberapa tipe data yang sudah kita pelajari barusan. Saya akan coba buatkan dulu, nanti akan saya jelaskan apa maksud dari codingannya. Oke, di sini saya sudah buatkan beberapa contoh tipe data. Yang pertama adalah integer. Cara penulisannya gini, kita buat dulu variabelnya, kemudian kita tuliskan nilai dari data itu. Kalau integer tadi kita tahu bahwa integer itu adalah bilangan bulat. Jadi tulisannya, cara nulisnya langsung, berapa angkanya langsung tuliskan. Nah, sekarang kita coba tampilkan di layar. Kita akan pakai vardam untuk mengetahui isi dan tipe datanya. Variabel A kita simpan. Oke, ini maksudnya kita akan cari tahu apa nilai dan tipe data dari variabel si A ini, dimana A itu menjurusnya ke sini. Oke, kalau sudah kita save, untuk menjalankan kode PHP ini kita perlu nyalain dulu lokal servernya di xampp. Kita nyalain yang ini, yang Apache sama MySQL. Sebenarnya MySQL nggak dinyalain juga nggak apa-apa, cuman karena saya udah kebiasaan jadi dua-duanya ini pasti saya nyalain semuanya. Kalau teman-teman mau ini yang atas saja nggak apa-apa, yang Apache. Kalau sudah, kita minimize saja, kemudian kita ke browser, kita akses localhost garis miring nama project tadi, kelas PHP. Sip. Di sini muncul tipe data dari yang kita load tadi adalah integer, kemudian isi datanya adalah 12, angka 12. Sip. Nah, itu tadi yang integer. Kemudian tipe data berikutnya ini adalah tipe data float. Jadi tipe data float ini aturan penulisannya gini, kita buat variabelnya, kemudian kita tulis 1.2, artinya 1,2. Nah, di dalam PHP itu koma itu diwakilkan sebagai tanda titik. Kalau kita masukin tanda koma nanti artinya beda. Sekarang kita coba tampilkan di layar variabel B ini. Kalau sudah, kita save, kita reload. Nah, sip. Di sini muncul tipe datanya, kemudian isi dari datanya adalah 1,2 atau 1.2. Kita lanjut. Tipe data berikutnya adalah tipe data teks atau string. Nah, di dalam string ini aturannya begini. Kalau di integer dan float tadi kita main langsung tulis-tulis saja, di string itu beda. Seperti ini contohnya. Jadi tanda petik Arif Hidayat atau tanda petik kata apa. Nah, setiap kata-kata yang akan disimpan sebagai string itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kita coba jalankan, save, kita balik ke browser, kemudian kita reload. Nah, di sini muncul tipe datanya string, panjang datanya itu 13 karakter, kemudian isinya adalah Arif Hidayat. Nah, kenapa Arif Hidayat ini dihitung 13 padahal hurufnya cuma 12?
karena di sini ada spasi. Jadi spasi itu dihitung sebagai satu karakter. Nah, di string itu kita tidak hanya bisa menampilkan kata-kata, tapi angka juga bisa kita bikin sebagai string. Contohnya 12. Nah, di sini 12 dengan yang di sini kan sama ya. Tapi karena ini diapit dengan tanda petik, dia diakuinya bukan integer lagi, tapi diakuinya sebagai string. Kita coba reload. Nah, angka 12 di sini diakui sebagai string bukan integer karena diapit tanda petik. Oke, kita masuk ke tipe data berikutnya. Tipe data boolean. Jadi di boolean itu ada nilai benar dan nilai salah, atau dalam bahasa Inggrisnya true dan false. Kita akan coba tampilkan di layar variabel D. Save, balik ke browser, kita reload. Nah, sudah muncul. Tipe datanya adalah boolean, kemudian isinya adalah true. Kalau ini kita ganti false, dia juga tetap boolean. Save boolean, isinya adalah false. Mantap. Kita coba di yang terakhir. Ini adalah tipe data array atau larik bahasa Indonesianya. Jadi di tipe data array ini isinya adalah baris data. Bisa berupa bilangan, bisa berupa kata-kata atau yang lainnya. Kita coba dulu. Kita vardam variabel E. Save, balik ke sini. Save. Tipe datanya adalah array, jumlah datanya ada 3. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa di array itu ada namanya indeks. Nah, indeks di dalam array itu menunjukkan dia itu data urutan keberapa, dan indeks diawali dari angka 0 bukan angka 1. Artinya begini, di sini kan ada 3 data, artinya ada indeksnya ada 3. Ini indeks pertama, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Nah, di bahasa pemrograman cara bacanya ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Jadi bukan indeks 1, 2, 3, tapi indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau ada 1000 ya berarti indeks 0 sampai 999. Jadi itu adalah aturan penulisannya. Dia mulainya dari 0. Pokoknya ingat-ingat aja. Kalau teman-teman mau menampilkan indeks yang ketiga berarti manggilnya indeks 2, bukan indeks 3. Mudah-mudahan ngerti ya, paham yang saya maksud. Nah, jadi begini, tipe datanya adalah array, jumlah datanya ada 3, indeks ke 0-nya integer, nilainya 1, kemudian indeks ke 1, tipe datanya integer, nilainya atau angkanya adalah 3, kemudian indeks kedua, tipe datanya integer, nilainya atau angkanya adalah 45, dan seterusnya. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang tipe data. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Buat teman-teman yang masih bingung atau ada kesulitan, silahkan join di grup Facebook yang sudah saya buat. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan diklik dan langsung join aja. Di sana teman-teman bisa sharing apapun kesulitan atau kendala yang dialami selama mengikuti kelas ini. Kalau mau ada pertanyaan di luar materi kelas ini juga nggak masalah, masuk aja, kita diskusi bareng di sana. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.